Ya, silakan Bu, sudah rekam. Ya, Assalamualaikum Pak Jujun. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini Pak Jujun? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oh iya, kemarin Pak Jujun WA saya, katanya pengen menyempatkan ngobrol dan waktunya dengan saya. Sekarang ada kesempatan ngobrol dengan saya. Saya melihat sih hari ini, meskipun alhamdulillah baik, namun kayaknya terlihat lagi kurang kurang menyenangkan kayaknya, atau kurang enjoy gitu Pak. Iya Bu. Sepertinya ada apa ini Pak? Boleh boleh tadi yang mau WA mau ngobrol itu Nah, dia kan silahkan. kemarin, ya Bu terima kasih. Jadi kan kemarin saya WA Ibu ya. Jadi itu saya pengen ngobrol Bu terkait permasalahan saya di kelas. Nah, jadi permasalahan itu kan saya itu Bu kedatangan murid baru. Nah, murid barunya itu tunanetra. Nah, kebetulan anak tunanetranya ini tuh pendiam Bu. Jadi ketika digabung sama teman-teman yang lain dalam satu kelas, jadi anaknya itu merasa terganggu. Jadi ketika belajar itu tidak maksimal ya. Jadi ketika belajar itu anak tuh cenderung tidak antusias karena sering diganggu sama teman-temannya. Itu Bu permasalahan yang terjadi di kelas saya. Oh, jadi siswa yang baru ini, eh, Bapak tuh sering diganggu sama anak-anaknya ketika pembelajaran dan siswanya itu suka keluar. Jadi si siswa ini tidak merasa nyaman mungkin ya Pak Iya, ya? iya Gitu. tidak nyaman belajar di kelas. Jadi pengennya Ya. tuh anak tuh pengen keluar terus karena tidak nyaman belajar di dalam kelas karena sering diganggu sama teman-temannya. Nah, eh, harapan Bapak dengan apa tadi permasalahan yang Bapak hadapi itu inginnya bagaimana Pak tujuannya? Maksudnya Nah, dari permasalahan ini Pak? jadi harapannya itu saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan ini sehingga jadi harapannya itu semua murid saya tuh bisa belajar dengan baik, bisa antusias, bisa semangat dalam belajar kan selama ini jadi tidak kondusif dengan pembelajaran sekarang ini. Ya, jadi tujuannya Pak Jujun itu dari permasalahan yang Pak Jujun hadapi dengan siswa tadi, bisa boleh tahu namanya siapa Pak? Namanya itu Rika Bu siswanya itu. Oh iya Rika. Jadi permasalahan yang dihadapi Rika ini Pak Jujun memiliki tujuannya Iya, ingin pembelajarannya itu nyaman, seperti tadi yang diungkapkan, kondusif. Memang pembelajaran kondusif dan nyaman itu yang diharapkan dari tujuan pembicaraan kita sesuai dengan tujuan dari Pak Jujun ini. Betulkah begitu iya Bapak? Bu, iya Bu betul sekali Bu. Ya baik Pak. Eh, Tadi kita berbincang-bincang, Pak Jujun sudah mengutarakan permasalahannya yang dihadapi. Sekarang menurut Bapak, apakah Bapak itu sudah pernah melakukan eh, penerapan-penerapan sebelumnya, Pak? Iya. Apa misalnya tindakan untuk supaya tersapainya itu? Nah, jadi saya tuh Bu sudah mencoba. Nah, ketika misalnya si anak yang baru ini digabung sama kelas yang sama Hmm, ini sama teman-teman yang lain. Nah, ya, sudah mencoba, bahkan sudah menasehati anaknya nih teman-temannya ya, supaya tidak mengganggu. Tapi tetap ya mungkin tabiatnya anak itu kan apalagi kan anak murid saya itu ini ya hiperaktif, kadang-kadang suka ya, suka usil karena itu usil itu bagian dari capernya supaya menarik perhatian dari ya, guru. ya, 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 Jadi mungkin. saya sudah menyampaikan permasalahan ini kepada orang tua. Nah, jadi kan kalau pembelajarannya kebetulan kan saya mengajar di WLD Bu ya. Hmm, Jadi di WLD ini kan kurang guru. Jadi dalam satu kelas hmm, itu digabung beberapa hambatan atau penunaan. hmm, hmm. Coba menyampaikan ke orang tua supaya anaknya itu bisa bersekolah di sekolah induk. Kalau di sekolah induk kan eh, di dalam satu kelas itu satu ketunaan. Jadi Rika itu kan tunanetra. Nah, kan di satu kelas kan dengan siswa tunanetra lagi. Nah, jadi keduanya akan kondusif. Ketika saya menyampaikan hal itu kepada orang tuanya sedikit keberatan, Bu. Jadi karena jaraknya jauh ya dari rumahnya ke sekolah induk, jadi tetap
ingin bersekolah di ULD dengan saya, di ULD seperti itu, Bu. Oh, itu eh, Pak Jujun yang sudah pernah lakukan ya Pak Jujun ya, Iya, iya, Bu. seperti itu. Berarti itu dari pengamatan Pak Jujun ternyata si siswa baru ini sudah dikonfirmasi ke orang tuanya, sudah disampaikan menurut Pak Jujun di yang lebih baik ya Pak ya, bukan di Iya, sekolah apa, namun ada terkendala bagi orang tua itu karena tidak bisa mengantar gitu jauh, sehingga orang tua berharap masih sekolah di Pak Jujun tersebut, iya, begitu Kak. yang terdekat dari rumahnya. Iya, iya, iya. Namun Pak Jujun itu memiliki tujuan bahwa ingin siswanya yang baru ini belajarnya lebih nyaman dan kondusif seperti itu. Iya, Bu. Jangan sampai belajarnya seperti tadi mungkin diledekin sama anak atau digailin atau diapain jadi keluar gitu, sering keluar ya Pak Iya, Jujun. jadi ya itu Bu, makanya saya itu memikirkan gimana cara nih supaya anak itu bisa belajar supaya nyaman, supaya semangat belajarnya, jangan sampai takutnya nanti gini, ketika misalnya anaknya gak nyaman di sekolah, nanti anaknya malahan tidak bersekolah lagi. Iya, iya betul, Kasihan betul. kan anaknya. Betul Pak Jujun. Nah Pak Jujun, menurut pengamatan Pak Jujun, Pak Jujun tadi sudah pernah melakukan, ya tadi sudah berbincang ke orang tua seperti itu, bahwa orang tuanya masih tetap pengen di Pak Jujun. Menurut pengamatan Pak Jujun, idealnya siswa kalau sekarang pada saat ini, murid ini pada saat ini, dengan pembelajaran yang menurut Pak Jujun itu kurang kondusif ya, kurang nyaman itu, dari angka 1 sampai 10 kira-kira si murid ini idealnya di angka berapa ya Pak? Jadi yang saya lihat, saya amati berada di angka tak 6 Bu dari 10 itu. Jadi kurang kondusif pembelajarannya Bu. Jadi ya seperti itu. Memang betul ya Pak ya, itu menurut pengamatan Pak Jujun di angka 6. Memang betul ya pembelajaran yang kurang kondusif itu kan menjadikan nanti motivasi dan penangkapan siswa juga mungkin kurang maksimal ya Pak ya menurut Pak Jujun seperti itu. Iya. Nah, apakah ada kendala Pak? Adakah kendala ketika menurut Pak Jujun itu masih di angka 6 itu? Apa kendalanya Pak Jujun? Jadi kendalanya Bu ya, kenapa saya bisa menjawab di angka 6 ya, kenapa tidak 8, 9, 10. Nah, jadi karena pembelajaran sekarang tuh ketika si anak yang baru ini digabung sama teman-temannya di kelas, jadi tuh jadinya tidak kondusif. Jadi anak tuh saya sudah mencoba beberapa metode Bu ya, supaya anak itu bisa belajar dengan maksimal, tapi tetap ketika saya mengajarkan siswa ini secara langsung, kadang-kadang teman yang lain itu suka usil, pada lari, pada naik ke kursi. Benar Pak. Misalnya saya melayani atau mengajar anak yang aktif, yang lari-lari, ini yang tunanetra pengen keluar, pengen keluar, mungkin yang tidak nyaman di kelas, jadi tidak kondusif belajarnya seperti itu. Iya benar ya Pak ya. Jadi apalagi Pak Jujun itu di sekolah itu ya yang berkebutuhan khusus ya Pak ya. Iya. Baik Pak, sejenak biar Pak Jujun merasa permasalahannya fresh dulu, itu dulu. Mari Pak kita melakukan teknik stop dulu Pak, biar sama-sama kita merilekskan diri, gitu Pak. Barangkali nanti setelah teknik stop Pak Jujun bisa lebih rileks gitu dari permasalahan ini. Ya, siapa kita mulai ya Pak ya? Siap Bu. Ya, boleh dimulai dari saya. Dalam hitungan 3 kita tarik napas, kemudian buang napas sampai 3 kali Pak. Siap dimulai dari hitungan 3, 2, 1. Tarik napas. Keluarkan. 1 kali lagi Pak. Keluarkan. 1 kali lagi Pak. Keluarkan. Ya, sudah. Gimana Pak Jujun? Sudah lumayan lega Bu. Setelah saya menyampaikan ini unek-uneknya Bu. Ya. Tapi perbincangan tadi masih
masih harapan tadi kepada siswa yang baru itu masih adakah di benak Pak Jujun? Iya, masih ada, Bu. Oh ya masih ada kan ya. Tadi berlanjut ya Pak ya. Saya tangkap dari cerita Bapak tadi untuk mencapai ke angka 10 itu sepertinya sangat sulit gitu Pak. Iya, Karena permasalahan tadi ya Pak ya. iya. Namun Bapak berharap ingin memaksimalkan ya Pak ya. Iya, Bu. Gitu, memaksimalkan yang lebih itu. Nah, sekarang dari cerita tadi Bapak menceritakan bahwa sudah melakukan beberapa maksimal untuk murid Bapak ini supaya pembelajaran yang kondusif. Apakah ada tadi perencana yang tadi yang sudah pernah dilaksanakan itu kan menurut Bapak apakah sudah berhasil? Belum berhasil, Bu. Belum ya, ya itu. Barangkali sekarang ada rencana ke depannya untuk rencana atau strategi berikutnya. Adakah ide-ide baru dari Bapak? Jadi Bu tuh saya udah punya rencana, Bu. Nah, jadi tuh saya berencana jadi ingin membagi sesi pembelajaran, Bu. Jadi di kelas saya tuh ada sesi pagi, ada sesi siang. Nah, jadi untuk sesi pagi ini untuk siswa yang sudah belajar lama, jadi siswa yang ini yang bukan yang baru ya. Jadi untuk yang aktif itu digabungkan di sesi pagi. Nah, untuk yang baru, untuk Rika yang ternyata saya itu ingin coba di sesi siang. Nah, kenapa di sesi siang? Jadi kan Rika ini kan pendiam. Nah, mungkin pendiam ini karena dia tuh masih tahap eksplorasi. Nah, jadi masih mengidentifikasi ini sekolahnya. Nah, jadi ketika misalnya Rika nanti di kelas siang, jadi si Rika itu bisa mengekspor misalnya ini ruangan kelasnya, ini halamannya. Nah, jadi kan secara aman, nah bisa mengelilingi sekolah, kemudian juga bisa belajar tenang. Nah, mungkin itu Bu solusi yang saya ide yang saya pikirkan nih supaya semua siswa itu bisa belajar dengan nyaman. Jadi siswa yang kelas pagi karena sudah kondusif ya, sudah terbiasa belajar di gabung temannya bisa berjalan dengan lancar, dan juga Rika juga di sesi siang bisa belajar juga dengan nyaman, Bu. Iya, itu sangat luar biasa Pak Jujun. Itu ide yang bagus kalau menurut saya Pak Jujun bisa diterapkan. Apakah selain itu ada lagi Pak Jujun apa yang akan dilakukan? Sementara itu Bu yang akan diterapkan ke depannya. Oh, sementara itu. Ya. Tapi harapannya ini Bu ya, jadi tuh ya supaya ini ya, karena kan di ULD ini kan kurang fasilitas Bu ya, karena kita juga kan tempatnya itu kan masih nebeng lah masih numpang gitu ya. Iya, masih numpang di madrasah, jadi kan untuk fasilitas masih kurang. Nah, jadi kedepannya jadi Rika ini misalnya dalam 1 minggu itu ada beberapa hari misalnya untuk belajar di sekolah induk. Nah, jadi di sana kan bisa lebih maksimal lagi dalam pembelajarannya itu, Bu. Menurut Pak Jujun kira-kira kapan waktu yang lebih cepat waktu yang dilakukan itu? Kira-kira menurut pengamatan. Jadi rencana ide Pak Jujun ini kapan kira-kira ingin dilaksanakan itu Pak? Baik Bu, terima kasih. Jadi rencananya itu akan secepatnya. Kan sekarang tuh lagi PTS Bu ya. Iya sama saya juga PTS ya. Untuk PTS, lalu mungkin minggu depan saya akan mencoba dilaksanakan Bu. Tapi sebelumnya mungkin saya juga akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah ini terkait rencana yang saya akan lakukan. Iya, baik Pak. Memang kepala sekolah juga itu yang berwenang di bagian terwujudnya salah satunya untuk pembelajaran di sekolah ya Pak ya. Iya, Bu. Pak Jujun juga berarti ada trik kedua ya intinya. Trik pertama tadi ingin memisahkan, jadi membagi 2 sesi sebelum kemudian yang trik keduanya tadi kata Pak Jujun dari obrolannya itu ingin
ngobrol dulu dengan kepala sekolah tentang Iya, rencana Pak Jujun yang akan disampaikan. Betul begitu ya, Pak ya? betul Bu. Ya. Apakah ada lagi Pak selain kontribusi dengan kepala sekolah yang terlibat siapa saja Pak? Oh, mungkin yang saya libatkan juga orang tua. Jadi saya akan menyampaikan terkait rencana saya untuk membagi 2 sesi. Jadi takutnya orang tua tuh berpikir macam-macam. Kok anak saya Iya. kelasnya berbeda sama teman-teman yang lain. Nah, mungkin nanti saya akan menguatkan bahwa tujuannya itu supaya anaknya itu bisa belajar secara maksimal seperti itu, Bu. Nah, Iya. terus saya juga akan melibatkan guru, nah supaya guru teman saya juga ya rekan sejawat juga bisa ini bisa nantinya bisa membantu saya misalnya Iya. dalam bagaimana cara penerapan pelajaran untuk 2 sesi ini, Bu. Iya. Jadi Bapak trik yang akan dilakukan untuk tujuan anak baru ini bisa belajar dengan kondusif. Tadi ada 3 ya Pak ya. Yang Iya, pertama itu akan ngobrol dulu dengan kepala sekolah, kemudian nanti ngobrol sama orang tua, kemudian yang ketiga sama rekan sejawat, yang keempat nanti barulah akan menerapkan 2 sesi seperti itu, Bapak. iya Bu, iya, Wah, itu adalah ide yang sangat luar biasa kalau menurut saya, Pak. Itu menurut saya sungguh ide yang bagus, Pak. Semoga nanti harapan-harapan tadi tujuan Bapak menjadikan pembelajaran si bagi anak baru ini bisa nyaman, bisa kondusif, bisa menjadi lebih maksimal ya Pak ya, sehingga iya Bu. nanti tujuan tersapainya akan maksimal juga. Semoga nanti Bapak, menurut pengamatan Bapak, ketika rencana ini Bapak laksanakan, idealnya nanti murid ini akan mendapat ingin ideal ke nilai berapa Pak dari 1 sampai 10 Jadi itu? harapannya dapat mencapai 9 Bu, Nah, insya Allah. semoga semoga Amin terlaksana, mudah-mudahan. amin. Semoga bisa terlaksana tanpa hambatan dan rintangan, bisa berjalan dengan baik. Bapak, mungkin ini adalah di sesi obrolan kita yang di ujung ya Pak ya, karena menurut saya itu sudah ada jalan keluar yang hebat, yang bagus menurut Bapak. Nah, tujuan Bapak sudah bisa tadi rencananya sudah bisa dilaksanakan tadi ya tiga rencana. Dari obrolan ini Pak, menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan? Ya, alhamdulillah saya merasa senang Bu ya. Jadi saya juga merasa lega karena saya juga bisa menemukan solusi terkait permasalahan saya dan juga saya terima kasih kepada Ibu sudah membantu saya untuk membantu saya dalam menemukan solusi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak, namun nanti bisa ngobrol lagi dilanjutkan minggu depan ya Pak ya. Iya siap Bu. Sebagai saya ingin mendengar cerita dari Pak Jujun kelanjutannya bagaimana ini begitu. Bisa kita ngobrol lagi ya Pak, dilanjut ya Pak ya. Siap Ibu, Nanti terima minggu depan. kasih. Ya, terima kasih sama-sama juga Pak. Saya akhiri ya Pak ya Iya, obrolan terima kita kasih hari Ibu. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jujun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.